Detik-detik sebuah rumah mewah ambruk di Banjarmasin Timur terekam kamera. Bangunan ambruk karena pondasi tidak kuat menahan beban. Sebuah video amatir warga menampilkan detik-detik ambruknya sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit Gatot Subroto, Banjarmasin Timur. Lantai bawah turun hingga kedalaman 1,5 meter. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena saat ambruk rumah tak berpenghuni. Menurut keluarga, pemilik rumah ada tanda retak-retak di sejumlah bagian bangunan berlantai 2 ini, lantaran pondasi bangunan tidak kuat menahan beban. Pihak keluarga menyebut kerugian akibat peristiwa ini mencapai 3 miliar rupiah. Ada aja aku antar ke sini karena aku menjalankan gawian masuk ke dalam. Jadi amblasnya ke dalam. Dugaan apa ya? Dugaan mungkin ini waktu pembangunan itu pembangunan ini pondasi bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena amblasnya yang Rencana diberlakukan PPKM level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Penyedia jasa akomodasi wisata pengelola destinasi wisata di Bali harus kembali mendapatkan ujian. Pengelola destinasi wisata di Bali kehilangan pemasukan puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari menyusul pembatalan bookingan dari wisatawan. Kerugian dialami pengelola atraksi tari kecak di kawasan pantai Melasti, Ungasan Kuta Selatan, Badung yang harus membatalkan gelaran sejumlah event yang awalnya digelar sebagai upaya menarik kunjungan wisatawan. Hal yang sama juga dialami pengelola Taman Wisata Gerih yang tidak mendapatkan izin menggelar pesta kembang api. Pembatalan dilakukan karena sesuai syarat PPKM level 3. Pemerintah melarang digelarnya pesta kembang api maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Imbasnya tentu saja pengelola destinasi wisata harus menderita kerugian karena kehilangan omset mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per harinya. Ribuan tamu domestik yang rencananya menghabiskan liburan dengan menyaksikan sejumlah atraksi wisata lalu mendadak melakukan cancel bookingan melalui biro perjalanannya. Salah satu hotel di kawasan wisata Legian Kuta Badung, Bali bahkan mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena sejak mengempukannya wacana tersebut di media tidak ada lagi pesanan baru di hotelnya untuk periode libur panjang Natal dan Tahun Baru. Padahal Nataru menjadi salah satu musim libur yang paling ditunggu pelaku pariwisata di Bali karena tingginya lonjakan wisatawan. Ironisnya, puluhan tamu hotel yang telah melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari memilih membatalkan request acara makan malam tepat saat pergantian tahun. Lantaran khawatir adanya pengetatan jam operasional seperti yang disyaratkan PPKM level 3. Penolakan penerapan PPKM level 3 disuarakan Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali yang menjadi wadah bernaung pekerja pariwisata. Keresahan pada kebijakan PPKM level 3 juga terjadi pada beberapa pedagang oleh-oleh di kawasan Malioboro. Pemasukan pasti akan berkurang karena masa Natal dan Tahun Baru merupakan ladang penghasilan bagi para pelaku pariwisata. Pegiat wisata resah karena pariwisata mulai membaik secara perlahan. Pemerintah pusat akan diterapkan sejak 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Bagaimana respon pengusaha dan masyarakat Bali? Kami sudah terhubung dengan Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Patga Atnyana atau biasa disapa Gus Agung. Selamat siang, Gus Agung. Selamat siang. Baik, Gus Agung, bagaimana tanggapan penerapan pemberlakuan PPKM level 3 secara nasional ini? Setuju atau tidak? Sangat tergantung banget ya dari pariwisata. Semenjak buka kita harapkan domestik. Memang juga domestik dengan tadinya kita harapkan Nataru ini mesti sedikit
booster di Bali. Tentu kenyataannya masih bisa. Harapan kami tentu sangat case-nya sangat rendah, prokesnya tinggi, dan kami juga melakukan dengan peduli lindungi dan lain sebagainya. Semua kita harapkan pemerintah memberikan sedikit Baik. Kita sudah pernah pertemuan juga dengan Menparekraf. Baik, sayang sekali Gus Agung, kami tidak begitu jelas mendengar suara Anda. Namun ini bulan Oktober, pemerintah kembali membuka pariwisata Bali. Wisatawan mulai berdatangan. Nah, ada wacana PPKM level 3. Apakah wisatawan mulai meng-cancel begitu? Bagaimana situasi masyarakat Bali merespon ini? Ya, beberapa dari istilahnya angkutan pariwisata dan sebagainya memang terjadi cancellation secara masif, bahwa mereka reservasi akan tidak dilanjutkan gitu. Baik, kemudian respon dan persiapan masyarakat adanya penerapan PPKM level 3 ini seperti apa? Orang tentu kurang happy ya dengan PPKM level 3 ini. Kami tadinya mencoba membuat usulan kepada pemerintah biar diatur, toh kita sudah menerapkan prokes sangat bagus, vaksin kita sudah sangat tinggi, dan kita juga peduli lindungi. Mengapa 3 hal itu? Baik, ada beberapa aliansi masyarakat di Bali yang menolak PPKM level 3 ini, mengingat juga ini akan mungkin juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Bali ini. Bagaimana Bali Tourism Board ini merespon atau menginformasikan PPKM level 3 ini kepada mereka? Gus Agung? Baik, Gus Agung masih tersambung bersama kami, Gus Agung. Baik. Baik, sayang sekali perbincangan kita harus terputus bersama dengan pihak Bali Tourism Board di Bali untuk respon bagaimana PPKM level 3 ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, bagaimana bantuan pemerintah bagi pengusaha pariwisata? Sudah terhubung bersama kami ada Deputi Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada Pak Fajar. Selamat siang, Pak Fajar. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, apa kriteria usaha yang mendapatkan bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata ini, BPUP, dan bagaimana cara mendaftarnya, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Lofi. Jadi, BPUP tahun 2021 ini yang baru saja disetujui programnya oleh KPCPEN, kita sediakan bagi usaha pariwisata yang masuk di dalam 6 KBLI. Ya, ada untuk usaha spa, kemudian agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, kemudian homestay, jasa akomodasi lainnya. Jadi ada 6 KBLI. Kalau nomor KBL-nya ada KBLI 55120, 55130, 55199, 7911, 79120, dan 96122. Nah, ini kita berikan, kita sediakan untuk usaha pariwisata yang terdaftar tadi di sistem OSS ya, berdasarkan NIB. Salah satu persyaratannya adalah dengan melakukan pendaftaran di website atau link yang sudah kita sediakan bagi usaha-usaha di 6 sektor tadi, 6 subsektor KBLI. Silakan nanti salah satunya adalah Anda memasukkan NIB-nya di situ, nomor induk perusahanya. Nah, untuk yang saat ini itu kita berikan di
38 kabupaten kota yang ada di beberapa provinsi ya. Ada beberapa provinsi. Demikian, Mbak. Baik, ada 6 jenis usaha yang akan mendapatkan bantuan. Nah, kalau untuk besarannya berapa, Pak? Ya, untuk besarannya sesuai dengan keputusan dari KPCPEN adalah 1,8 juta rupiah. Ini dari perhitungan 600.000 kali 3 bulan gitu. Baik ya, 1,8 juta dibagi untuk 3 kali penerimaan seperti itu. Ya, tidak, kita akan berikannya sekaligus dalam 1 kali, tapi dasar perhitungan dari 1,8 itu adalah 600 kali 3 bulan. Jadi ini dimaksud untuk mengcover kebutuhan selama 3 bulan ini, membantu begitu ya, 600.000 per usaha kali 3 bulan. Jadi total yang per penerima akan kita cairkan 1,8 juta rupiah. Baik, apakah ini juga berlaku secara nasional, provinsi mana saja yang akan mendapatkan BPUP ini, Pak? Ya, untuk yang tahap pertama ini ada 38 kabupaten kota provinsi yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, kemudian Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Bali. Baik ya, penggunaan BPUP ini biasanya diperuntukkan apa bagi penerimanya, Pak Fajar? Ya, jadi dana BPUP ini dapat digunakan oleh penerima BPUP untuk membiayai keberlangsungan usaha, jadi mendukung operasional usaha seperti biaya telepon, internet, kebutuhan health kit untuk CHSE-nya, kebutuhan perawatan fasilitas, kebutuhan dapur, atau biaya rapid antigen, konsumsi selama perjalanan wisata, pembelian ATK, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, ini merupakan salah satu stimulus yang dilakukan Kemenparekraf. Nah, bagaimana pengawasan untuk proses pendaftaran sampai pencairan dananya? Ya, jadi kita sudah membuat juknis dan juklaknya, dan dalam penyiapannya kita juga didampingi oleh pemerintah daerah yang mereka terlibat di dalam Pokja daerah. Jadi nanti tim Pokja ini ialah yang akan melakukan verifikasi atas pendaftaran yang dilakukan oleh usaha pariwisata yang tadi memenuhi kriteria tadi. Ya, kita akan tim ini yang akan melakukan verifikasi kesesuaiannya, begitu. Nah, lalu tapi usaha pariwisata bisa langsung mendaftar di website aplikasi yang sudah kita sediakan, begitu. Nah, dalam pelaksanaannya dari awal kami didampingi oleh tim dari BPKP, dari Jamdatun, dari Polri juga untuk meyakinkan bahwa program ini tepat sasaran, ya, tepat guna dan tepat waktu. Baik, terima kasih Pak Fajar Hutomo sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, 1 hari lagi saksikan Malam Apresiasi bagi pemimpin-pemimpin daerah dan tokoh nasional berprestasi dalam Indonesia Award 2021 Rabu 24 November pukul 9 malam hanya di Anyus. Kabar gembira, Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung mendapatkan anggota baru bayi beruang madu. Selengkapnya sesaat lagi.